Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin adalah gabungan dari dua kata, yaitu Khulafa dan Rasyidin, yang artinya lurus atau pintar. Khulafa Rasyidin juga adalah pengganti Rasulullah SAW yang benar dan lurus yang diterima oleh umat. Khulafa Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang secara berturut-turut menggantikan kedudukan dan tugas Rasulullah SAW, dan mereka adalah: 1. Abu Bakar As-Siddiq, memimpin tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 534 sampai 634 Masehi. 2. Umar bin Khattab, memimpin tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. 3. Utsman bin Affan, memimpin tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. 4. Ali bin Abi Thalib, memimpin tahun 35 sampai 41 Hijriah atau 655 sampai dengan 661 Masehi. 1. Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama dijabat oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau lahir pada 572 Masehi atau 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Khalifah Abu Bakar memprioritaskan pengurusan pemerintah di dalam negeri karena banyaknya permasalahan yang terjadi pada umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman. Ayah beliau adalah Abu Quhafah Utsman, ibunya adalah Ummu Khaif. Ayah dan ibunya berasal dari Bani Taim. Dinamakan Abu Bakar karena selalu jadi yang terdepan dalam melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Prestasi Abu Bakar adalah: 1. Memerangi kaum murtad. 2. Kodifikasi Al-Quran. 3. Perluasan wilayah. 2. Umar bin Khattab, khalifah kedua Umar bin Khattab ditunjuk secara langsung atau aklamasi oleh khalifah sebelumnya yang kemudian disetujui oleh sahabat lainnya. Umar bin Khattab lahir di Makkah pada tahun 580 Masehi atau 13 tahun setelah tahun gajah. Khalifah Umar bin Khattab memproklamasikan dirinya sebagai Amirul Mukminin dengan sifatnya yang berani dan tegas. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, menata struktur pemerintah, membuat lembaga peradilan, menata pasukan militer, pendirikan Baitul Mal, dan menetapkan penanggalan kalender Hijriyah. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail, ibunya bernama Hisham bin Al-Mughirah. Prestasi Umar bin Khattab adalah: 1. Perluasan wilayah Islam. 2. Penatap struktur pemerintahan. 3. Membuat lembaga peradilan. 4. Membuat korps militer. 5. Membuat Baitul Mal. 3. Utsman bin Affan, khalifah ketiga Utsman bin Affan dipilih berdasarkan musyawarah yang sebelumnya dibuat tim formatur oleh khalifah sebelumnya. Beliau lahir di Taif pada 576 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan program yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As. Nama ayahnya adalah Affan bin Abi al-As. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Di masa jahiliyah, Utsman dipanggil dengan sebutan kunyah dengan julukan laqab Junnulain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini dapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW. Prestasi yang didapatkan adalah: 1. Renovasi Masjid Nabawi. 2. Membuat angkatan laut. 3. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 4. Perluasan wilayah. 4. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dipilih oleh sebagian umat Islam yang ada di Madinah pada waktu itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, sekitar tahun 599 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah dalam situasi politik yang sedang genting, sehingga lahirlah pemberontak-rontak terhadap Khalifah Ali. Ayahnya bernama Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Istri pertama yang dinikahi adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Prestasi Ali bin Abi Thalib adalah: 1. Kemajuan dalam bidang ilmu bahasa. 2. Membenahi keuangan negara Baitul Mal. 3. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 4. Bidang pembangunannya. Thank you guys.